haleluya. Shalom. Malam ini kita masih lanjutkan dari tema kita. Masih ingat? Penentang-penentang iman di akhir. Nah, secara khusus hari ini sesuai dengan janji saya, kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Ya, kita harus berbicara tentang Roh Kudus ya. Karena secara khusus pada hari ini kita akan membahas tentang satu hal lagi sesuai dengan janji saya. Kita akan membahas tentang Roh Kudus supaya saudara mengerti. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang penentang-penentang iman di akhir zaman. Nah, di antaranya juga adalah sikap hidup yang tidak berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Saya mau tanya dulu, hari ini, saat ini, sejak Yesus naik, eranya siapa yang bekerja? Era Roh Kudus. Allah Bapa sudah berlalu, Yesus sudah naik ke surga, dia bilang dia akan mengirim penolong mengganti dia, seorang penolong yaitu apa? Roh Kudus. Jadi sekarang kita hidup di era Roh Kudus. Saudara tidak usah terlalu pusing tentang Tritunggal itu, tentang bagaimana memang sampai sekarang kalau saudara tanya saya jelaskan, saya juga pusing. Kenapa? Dia yang maha besar kita mau utik-utik ya kan, itu kan saudara tahu, itu konsili di Nikea itu untuk mengkanonisasi supaya tidak jadi ajaran liar kemana-mana gitu loh. Itu prinsipnya itu. Sampai sekarang saya mau tanya, saudara bertobat karena mulai kenal Tritunggal atau karena Yesus menjamah, Roh Kudus menjamah hidupmu? Ya, kita kan bertobat bukan karena ngerti Tritunggal kan? Saya selalu bilang dengan teman-teman yang sedang, kan sempat rame itu, kalau saya lihat di YouTube kan orang ribut tentang masalah apa? Tritunggal itu kan. Saya bilang kita ini kan kayak belajar gajah dalam peti yang tertutup. Yang lalu ada bolong-bolongnya gitu loh. Kita pegang apa? Kakinya, gajah tuh kayak pohon kelapa kita bilang. Yang satu pegang gadingnya, gajah tuh runcing ya. Yang satu pegang telinga, gajah tuh kayak daun keladi ya. Yang satu pegang ekornya, ya dia nggak lihat kan karena tertutup begitu besar. Dia pegang, kayak tali karena ekor. Nah saya mau tanya, semuanya benar nggak? Iya bagian dari, tapi dia tidak mengenal secara utuh. Kita ini sedang belajar Tuhan sampai hari ini, amin. Jadi tentang Tritunggal memang itu kemaha besaran dia, kita tidak bisa cerna bagaimanapun. Otak sebesar bakpao gini, masih gila lagi otak, kadang-kadang masih miring sana miring sini kan. Lalu mengenal dia yang maha kudus, yang maha dahsyat itu. Tapi kita tetap percaya sebelum Yesus naik ke surga, ya kan? Jangan kemana-mana, ya kan? Aku nanti akan tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan mengirim seorang penolong bagimu, yaitu apa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Karena dia pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Jadi kita bisa pusing, jadi kalau gitu Yesus bagaimana? Nggak usah dah, kita juga nggak susah lah mengerti. Dia pencipta, masa kita diciptakan bisa lebih mengetahui tentang dia? Amin, setuju ya? Siapa yang bisa tahu Allah begitu dahsyat? Gak mungkin kita bisa tahu. Dia begitu maha, namanya sudah maha. Ya, nah tapi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, sekarang kita hidup di era pekerjaan Roh Kudus. Nah saya beri tema hari ini tentang penentang-penentang iman di akhir zaman. Salah satu sekarang tema kita sikap hidup yang tidak berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya mungkin kita mengaku dan kita percaya tentang Roh Kudus dan segala karunia-karunia, tapi tidak mau hidup berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Percaya Yesus, percaya Roh Kudus ya. Pertanyaannya, kita berani enggak atau mau enggak berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus? Nah, sementara Alkitab bilang apa? Seringkali akhirnya hidup kita bukan sesuai dengan pimpinan dia, tapi hidup kita bertentangan dengan Roh Kudus. Itu Alkitab bilang. Coba buka dulu sebagai ayat pendahuluan deh. Jadi sikap hidup yang tidak kepada pimpinan Roh Kudus. Ini tantangan iman.
di akhir zaman. Jadi kita percaya Yesus, percaya haleluya, percaya Roh Kudus dengan segala karunia percaya. Tapi hidup kita tidak berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Makanya Alkitab katakan sikap seperti inilah yang mendukakan Roh Kudus. Saudara bayangkan setiap hari itu berapa kali kita hidup bertentangan. Berarti Roh Kudus berduka. Saya pernah jelaskan kan, zaman perjanjian lama itu Roh Kudus hanya diberikan bagi 3 jawatan. Bukan jabatan ya. Jawatan. Ngerti gak sejawat tuh? Bukan jabatan. Nah pada zaman perjanjian lama cuma 3 orang-orang yang mendapatkan karunia ini atau diberikan, diurapi oleh Roh Kudus. Pertama Nabi, saya pernah jelaskan. Yang kedua apa? Raja. Yang ketiga apa? Imam. Rasul, mana Rasul perjanjian baru. Hanya 3 orang ini. Makanya saudara lihat waktu Daud diangkat jadi raja, diurapi enggak oleh Nabi Samuel? Diurapi. Saul juga diurapi enggak? Dan itu hanya 3 jawatan ini. Nah tetapi satu saat kalau dia tidak sesuai, roh itu undur. Saul undur gak akta Alkitab? Dari Roh Kudus undur gak roh Allah dari hidupnya? Waktu undur jadi apa? Roh setan yang masuk menguasai dia. Ini dalam konteks perjanjian lama. Tapi kita bersyukur dalam konteks perjanjian baru setelah Yesus datang, dia menyelesaikan semua, tugas penyelamatan selesai, 40 hari dia menampakkan diri, lalu dia naik ke surga, dia bilang jangan kemana-mana kepada Rasul, tunggu di loteng Yerusalem itu, aku akan mencurahkan rohku, aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan dia sudah selesaikan itu. Sekarang era Roh Kudus yang bekerja, dan itu saudara lihat, dan itu sifat Roh Kudus yang kita terima itu tidak masuk keluar, permanen. Makanya saya sering kali bilang urapan sekarang ini, ya ini istilah saya beri nama urapan akhir zaman. Artinya semua orang percaya diurapi oleh Roh Tuhan. Nah tapi pertanyaannya, setelah dia ada dalam kita, ngapain? Nah maksudnya supaya dia memimpin hidup kita. Begitu kita tidak sesuai, dia berduka. Nanti sampai pada saat-saat tertentu terus itu nanti bisa sampai namanya menghujat Roh Kudus. Waduh itu berat dah tuh. Maka Alkitab orang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, nah saudara lihat dulu ya. Jadi Roh Kudus sudah ada belum dalam kita? Waktu kita terima Yesus sungguh-sungguh loh ya. Nah pertanyaan dia ngapain? Dia mau membimbing, memimpin kita, nanti kita pelajari semua. Nah waktu kita tidak ikut dalam pimpinannya, dia berduka. Lu jangan lakukan ini, kita lakukan. Berduka enggak? Lu jangan benci-benci orang, kita benci. Berduka enggak? Ya emang ngeri-ngeri sedap, ya itulah hidup. Kita kan bukan beragama dengan aturan-aturan main hukum-hukum yang mematikan. Kita bersyukur, tapi waktu kita berserah dituntun ya kita, sampai hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah menyenangkan, berkat itu akan melimpah. Amin. Nah, buka dulu dalam Efesus. Ya, sikap hidup yang tidak berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Kita kadang-kadang cuma mengaku percaya tentang Roh Kudus, bahkan karunia-karunianya sampai kadang-kadang kagum ya kan. Tetapi personal kita tidak mau apa? Berserah kepada pimpinan. Dan akhirnya apa? Hidup hanya mendukakan setiap hari. Coba buka dalam Efesus pasal 4 dulu. Efesus pasal yang keempat. Perhatikan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Itu ya sudah judulnya apa? Manusia baru kalau lihat judul perikop itu. Jadi dalam Tuhan kita jadi baru dan hidup kita dipimpin harus oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan bagi kita. Tapi perhatikan ayat 30. Dan janganlah apa? Kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari apa? Penyelamatan. Jadi waktu kita bertobat itu saudara tahu Roh Kudus itu dimateraikan di hati kita. Sampai kita bisa percaya, kita bisa sungguh. Tapi begitu hidup kita tidak dalam pimpinannya mau-mau gua, Roh Kudus berduka. Berarti setiap hari berapa kali kita bikin Roh Kudus berduka? Hah, jujur.
Kita benci orang aja dia berduka. Kita tidak bisa mengampuni dia berduka. Kita merancang yang jahat buat orang lain dia berduka. Berarti ngeri ya? Ngeri gak? Nah makanya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah buka lagi satu ayat, Galatia pasal 5. Saya baca ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Kalau hidup kita apa? Jikalau kita hidup oleh roh, kita tahu kita hidup ini karena Roh Kudus menghidupkan. Roh kita yang mati sudah hidup. Ya kan? Itu menghidupkan siapa? Roh Kudus. Ya kan? Baiklah hidup kita juga dipimpin apa? Oleh roh itu. Nah kalau dia pimpin, menghasilkanlah yang saudara baca ayat 22. Saya baca ayat 22 ya. Kalau dia memimpin hidup kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lihat, waktu dia penuhi lalu dia memimpin hidup kita dan kita siap dipimpin, kita menghasilkan buah itu. Berarti kalau tidak, ya bertentangannya. Baca dari ayat 19 itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, semua ini saudara lihat kebalikannya. Kalau bukan roh yang memimpin kita, itu sebabnya. Jadi saudara lihat di sini sikap penentang-penentang di akhir zaman, sikap hidup yang tidak berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi hari ini saudara harus suka tidak suka belajar supaya terus dipimpin. Saya setiap hari bangun tidur pagi berdoa beserta istri. Saya angkat tangan kepada Tuhan. Saya minta Tuhan penuhi saya dengan roh-Mu. Urapan minyak yang baru Tuhan curahkan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Supaya hidupku boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan itu hikmat Tuhan akan kita beri. Apa Tuhan akan beri hikmat segala macam saudara. Supaya apa? Daging kita semakin hari semakin apa? Mati. Tadi kan? Supaya apa? Hidup kita tidak mendukakan. Ya kan? Nah ya, jadi saudara lihat. Nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu apa peran Roh Kudus dalam memimpin kita? Kalau gitu apa peranannya, fungsinya, waktu kita benar-benar berserah dalam pimpinannya, apa peranannya yang memimpin kita? Atau kalau kita benar-benar dipimpin oleh dia, itu apa yang akan terjadi ya? Jadi kita akan lihat apa peranan Roh Kudus dalam memimpin kita. Yang pertama saya pelajari Alkitab, ada banyak, saya nggak tahu berapa kali pertemuan kita nih ya. Yang pertama, Roh Kudus itu mengisafkan dunia atau manusia akan dosanya. Coba saudara buka dalam Yohanes 16. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 8. Jadi pertama apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita kalau dia benar-benar memimpin kita. Kita mau dipimpin oleh dia. Kita lihat apa yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia dalam hal ini manusia akan dosanya. Perhatikan ayat 7 sampai yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini kata siapa? Hah? Kata Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus apa? Mengutus dia kepadamu. Mengutus dia, siapa dia ini? Inilah Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi lihat peranan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus ini untuk ngapain? Menginsafkan setiap manusia akan dosanya. Artinya apa? Seorang dapat bertobat sungguh-sungguh dan hidup dalam standar kebenaran Tuhan karena jamahan Roh Kudus. Jadi kita ini bisa hidup, bertobat sungguh-sungguh dan akhirnya kita hidup dalam standar kebenaran Tuhan, bukan kebenaranku. Bukan setiap kebenaran kita masing-masing. Karena apa?
jamahan roh Tuhan, Roh Kudus yang menjamah kita, menyadarkan kita, lalu akhirnya kita mengalami yang namanya pertobatan. Jadi saudara lihat, di sini pertobatan itu bukan sekedar karena dengar firman, meskipun harus itu kita dengar firman, tapi dikerjakan juga firman itu oleh Roh Kudus pada hati-hati yang siap terbuka untuk kebenaran firman. Roh Kudus menjamah itu, maka terjadi perubahan dalam hidup orang itu. Kalau hanya sekedar pelengkap, datang ibadah, dengar, sekedar pelengkap, ya saudara begitu-gitu aja. Maka saya bilang kan, dengar firman Tuhan 1000 orang di gereja yang sama, pengkhotbah sama, tidak semua kok terima berkat dari firman. Ada yang tanya bagaimana, ya begitulah. Cuma pendetanya lucu banget. Dia hanya ingat apa? Lucunya. Dan akhirnya ke pendeta gitu dikejar-kejar. Di mana dia datang, ya kan? Datang. Nonton, mendingan lu undang stand up. Komedi lebih lucu, ya kan? Jelas. Ya kan? Kenapa saudara? Kita hanya dengar firman hanya untuk menyenangkan telinga. Itu Alkitab bilang pada akhir zaman orang akan mengundang orang untuk menyenangkan apa? Telinga melalui firmannya. Pada firman itu nanti Roh Kudus menolong, Roh Kudus memampukan, begitu dia lihat hati yang terbuka, yang rasa haus lapar akan firman, Roh Kudus menjamah dia, terjadi satu perubahan. Jadi pertobatan itu bukan karena apa? Bukan karena orang yang pintar berbicara, bukan. Tapi karena dia dengar firman, Roh Kudus bekerja, maka terjadi satu pertobatan dalam hidup. Amin? Itu artinya. Jadi saudara lihat, Roh Kudus itu fungsinya menginsafkan dunia atau manusia akan dosanya. Makanya saudara kalau menginjilin seseorang, tidak mau bertobat, biarin aja. Itu bukan hak kita. Biar Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya menyampaikan pemberita. Amin. Tapi Roh Kudus yang menjamah orang itu supaya dia apa? Bertobat. Apa sih bertobat itu? Tahu enggak bertobat? Bertobat artinya berbalik kepada jalan Allah. Jadi bertobat itu tidak sama dengan stop berbuat dosa. Orang tuh sampai satu titik akan stop berbuat dosa. Pejabat masih top, masih aktif, korupsi, woi dia buat dosa terus, duit banyak ya kan, dia buka kantor cabang kemana-mana, selingkuh sana sini. Kenapa? Duit banyak. Begitu dia sudah pensiun, kayak pensiunnya ndak ada, stop di rumah. Gimana dia mau selingkuh? Duit sudah nggak ada. Nah stop nggak berbuat dosa, tapi bukan bertobat. Ya. Bertobat itu artinya berbalik berbalik arah datang kepada Allah. Ini yang disebut dengan status kita yang diubahkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, semua orang menjadi berdosa. Baca dalam Alkitab. Tapi waktu kita bertobat karena jamahan Roh Kudus itu, status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang dibenarkan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus. Inilah fungsi Roh Kudus itu diberikan bagi kita, untuk menginsafkan setiap dosa yang kita perbuat. Amin. Maka saudara-saudara dalam Tuhan, saudara lihat, begitu kita melakukan kesalahan, bisa, karena kita masih dalam daging ini, setiap hari bertentangan terus. Roh sudah berubah karena ada Roh Tuhan, tapi daging ini kan masih warisan lama. Makanya kita harus mati dalam status usia. Kapan ya nggak tahu masing-masing. Meskipun sudah ada yang kelihatan sudah dekat-dekat. Karena apa? Ini masih mewarisi. Nanti setelah mati, Tuhan Yesus datang dalam kita dibangkitkan, baru pakai tubuh yang suci, tubuh kemuliaan itu. Itu sudah nggak ada lagi, itu hidup dalam kekekalan. Ini kematian karena masih status, tapi roh kita sudah dihidupkan. Saya sudah sampaikan kan beberapa waktu yang lalu, tentang yang Tuhan hidupkan tuh roh kita dulu. Ya kan? Nah ini status kita, artinya status kita mulai berubah. Nah itu fungsi Roh Kudus ya, jadi dia membuat orang bertobat. Nah ada contoh dalam Alkitab, kalau baca dalam Lukas 15 tentang anak terhilang itu loh. Saudara baca aja di rumah ya, karena ini cukup panjang saudara lihat. Kalau saudara perhatikan di situ, kapan anak itu akhirnya dia berubah. Dia kan minta warisan pada kakaknya, apa bapaknya, padahal masih hidup bapaknya minta warisan, begitu dikasih warisan buat apa?
foya-foya, main pelacur segala macam sampai uang habis, menderita udah sampai makan makanan. Padahal kalau makan babi enak ya kan? Ini makanannya. Ya kan? Setelah itu apa yang terjadi? Dimulai waktu apa dia akhirnya kembali? Dimulai kesadaran. Kalau saudara baca, dia sadar akan dosa. Gua hidup seperti ini sementara di rumah bapak aku banyak makanan. Setelah ada kesadaran mulai apa? Sadar akan dosa lalu apa? Dia bangkit. Baca nanti saudara baca karena kita supaya waktu kita tidak habis. Baca nanti dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 23. Catat saja. Dia bangkit. Setelah dia bangkit apa? Dia melangkah datang kepada bapaknya. Setelah datang pada bapaknya ngapain? Dia mengaku, aku telah berdosa kepada bapak. Nah waktu itu bapaknya ngapain? Usir enggak? Sana lu, dasar anak setan. Gak tahu berterima. Enggak, datang dipeluk. Masih dari jauh dia udah lihat peluk. Setelah itu apa? Bikin pesta. Cari ternak yang paling tambun. Potong, bikin pesta. Dipakein cincin, dikasih apa? Dipakai jubah baru, dikasih kaki apa? Sepatu baru. Lihat. Kenapa saudara? Ini yang namanya bertobat. Jadi bertobat itu artinya begini, kita berbalik arah. Jadi tadinya kita berarah ke arah timur, berjalan dalam dosa ini. Nah kita bertobat, kita mulai stop, kita sadar, bangkit, melangkah datang pada Tuhan. Itu berbalik. Sekarang akhirnya kita berjalan berbalik arah. Nah itu yang disebut dengan pertobatan. Jadi bertobat tidak sama dengan stop berbuat. Saudara boleh lihat pemahaman di mana soal kepercayaan agama manapun. Konsepnya bertobat ya namanya insaf. Benar nggak? Itu yang dimaksudkan sebenarnya stop berbuat dosa. Ya lu jelas stop berbuat dosa udah tua. Solombo ya kan? Tadi pegawai hebat, jabatan hebat, duit kencang ya kan? Wow, hidup foya-foya kan? Sekarang so pensiun. Kepeng so nggak ada, cuma terima pensiun ya kan, istri yang pegang lagi ya kan, ya udah di rumah ya. Itu namanya stop berbuat. Nah konsep pertobatan tidak seperti itu, berbalik arah dari hidup dunia, berbalik datang kepada Allah dan hidup dalam Allah. Justru kalau saudara baca dalam Lukas 15 itu, akhirnya yang terhilang bukan anak bungsu, anak yang sulung. Dia protes nggak? Marah-marah nggak? Ngamuk-ngamuk, gua hidup sama bapak, udah pernah dibikin pesta, lihat akhirnya yang terhilang siapa? Anak yang sulung malah ada digambar sama bapak tapi terhilang. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita sebenarnya sedang terhilang. Nah peranan Roh Kudus itu menginsafkan setiap hal yang tidak berkenan kita lakukan hadap Tuhan. Kalau saudara terus seperti ini sampai perkara kecil yang dulu kita tidak perhitungkan, mulai kita perhitungkan. Dulu kan biasa terima, datang teman nyari, bilang bapak gak ada, bilang, dan kita enteng-enteng aja rasanya. Gak ada, bapak ada gak? Gak ada. Nah anaknya yang jujur malah bilang tadi, bapak pesan kalau om datang, bilang bapak gak ada. Oh berarti bapak ada. Malah kita marahin anak yang jujur ya kan. Lihat. Tapi setelah Roh Kudus mulai memimpin hidup kita, persoalan sepele itu mulai kita perhitungkan. Tuhan, ampuni kelaku mendukakan hatimu. Sampai di sini kalau kita mau jujur satu hari itu berapa kali kita mendukakan Roh Kudus. Nah orang yang hidup dipimpin, dia akan dibawa kebenaran Tuhan. Soalnya sekarang kita sudah ikut Tuhan, konsepnya berkat sih. Jadi akhirnya salah melulu. Padahal Yesus bilang carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Siapa yang bisa membawa kita sampai masuk dalam kebenaran? Roh Kudus. Semua akan ditambahkan. Kita pikir ikut Tuhan sehat, berkat semua. Hal-hal berkat yang bersifat materi gitu loh. Akhirnya stres sendiri kita dalam melayani Tuhan. Hal-hal yang kira-kira terjadi hambatan di dalam pelayanan. Waduh terjadi konflik, gontok-gontokan karena ini saudara. Padahal Roh Kudus memimpin tidak akan terjadi seperti itu.
Sampai perkara kecil pun yang tadinya kita tidak perhitungkan, Roh Kudus menyadarkan. Amin. Kamu bersalah, kamu berdosa. Tuhan ampuni saya. Makanya kan kita harus minta ampun setiap hari. Amin. Setiap hari, mau tidur paling enggak malam, mau tidur berdoa, Tuhan ampuni. Kita tidak tahu sepanjang hari perjalanan kita itu ada orang terluka karena kita. Amin. Nah, Roh Kudus itu menginsaf. Jadi yang fungsi pertama, peranan Roh Kudus itu dalam memimpin kita, pertama menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pertobatan itu karena peranan apa? Firman dan Roh Tuhan. Roh Kudus menjamah. Amin. Nah, mulai hari ini izinkan Roh Kudus memimpin hidupan kita, bukan hanya dipenuhi. Dipenuhi juga setiap hari. Setiap hari dong minta Tuhan penuhi kita, urapi kita. Amin, supaya dia penuh setiap hari, lalu persilakan dia memimpin. Kita tidak akan bohong, ini perkara kecil akan berubah. Kemana kok nggak datang ibadah umpama? Aduh, ada keluarga meninggal, padahal nggak ada. Akal-akalan terlalu banyak. Umpama ini, ya kalau ada yang rasa tersinggung ya puji Tuhan, berarti Roh Kudus masih peka dia terhadap Roh Kudus. Ya kan? Alasan terlalu banyak, ini perkara kecil loh. Kapan kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Hanya perkara yang kecil aja, Yesus bilang perkara kecil aja yang kok setia, enggak setia, apalagi perkara yang besar. Ini contoh, amin. Ini kita hidup dalam era itu loh. Karena apa? Konsep kita ini udah salah, emang karena dosa awalnya. Makanya sekarang kita harus siap hidup dipenuhi dan dipimpin. Tadi kata Paulus kan, Galatia 5 ayat 25, kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, hendaklah hidupmu dipimpin. Amin. Itu sampai nanti dia akan memurnikan terus waktu kita mulai melangkah dengan satu step yang tadi kita hendak perhitungkan, kita mulai berubah. Nanti step kedua sampai akhirnya kita dimurnikan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan saudara, maaf saya katakan, orang-orang yang dulu gak suka dengan kita, memusuhi kita tanpa alasan, mungkin karena iri hati segala macam, itu nanti datang diperdamaikan. Dalam Amsal 16 ayat 7, kalau Tuhan berkenan pada seseorang, musuhnya pun diperdamaikan. Orang gak suka nanti orang datang, ada aja cara Tuhan. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. Sampai setingkat itu saudara. Jadi sebenarnya santai gak hidup kekristenan? Yang nyusahin siapa? Kita itu dengan berbagai macam mulut ini loh yang paling, ya kan? Nah, ini yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam memimpin kita? Yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan hidup dalam diri seseorang. Jadi kita akan terus mengalami pembaharuan itu, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba saudara buka dalam Titus, surat Titus. Titus pasal 3. Ayat 5 sampai 8. Titus 3 ayat 5 sampai 8. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang oleh pembaharuan yang apa? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus? Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, sudah dilimpahkannya kepada kita, ya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi saudara perhatikan, saya baca ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan apa? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan hidup dalam diri seseorang. Artinya apa? Pembaharuan hidup dalam pembaharuan hidup dalam diri seseorang itu terjadi bukan karena perbuatan-perbuatan baiknya atau kesalehan hidupnya,
tapi karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Saya ulangi. Jadi pembaharuan dalam diri seseorang itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal salehnya, tetapi karena apa? Karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri seseorang. Jadi kita harus berbuat baik nggak? Hah? Harus, tapi perbuatan baik, kesalehan hidup kita bukan untuk supaya kita benar, bukan untuk supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita, akhirnya kita bisa melakukan perbuatan baik. Jadi jangan dibalik, orang lain mungkin berbuat baik untuk selamat, kita berbuat baik karena sudah selamat, sudah mengalami pembenaran oleh Roh Kudus. Amin. Nah, jadi yang kedua, fungsi Roh Kudus itu bagi kita, Roh Kudus itu mengerjakan pembaruan hidup dalam diri seseorang. Nah, coba bandingkan dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagaimana dengan kebaikan kita bisa mengalami pembaruan hidup? Semua orang telah berbuat dosa. Nah, baca lagi Yesaya 64 ayat ke-6. Yesaya 64 ayat 4. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat berapa tuh? 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang dan segala kesalehan kami seperti, lihat. Segala kesalehan kami seperti, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh, lihat, kesalehan di sini Yesaya bilang kesalehan kami seperti kain, saudara tahu kain kotor, kain lara, kotor, serbet yang di dapur tuh, yang udah buat kompor ya kan, dilap, sudah bau minyak, udah hitam ya kan, apa yang masaknya pakai apa tuh? Pakai kayu atau kompor minyak kan hitam lap. Nah terus saudara pakai lagi untuk ngelap, bersih nggak? Hah? Bersih nggak ngelap ini? Bukan bersih apa? Nah Yesaya menggambarkan hidup kita tuh seperti itu. Jadi kesalehan tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mengalami pembaharuan hidup kita. Tapi yang bisa karena apa? Roh Kudus melakukan. Nah buka lagi dalam Roma 3, kita lanjutkan Roma 3 ayat 24 sampai 26, terus lanjut Roma 6 ayat 23. Dan oleh kasih karunia, lihat, saya dari 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah apa? Membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Lihat, ini dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ayat pasal 6 ayat 23-nya. Di situ, ayat 23 situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, siapa yang menyadarkan hal ini? Siapa yang mengerjakan pada diri seorang sampai akhirnya orang bisa mengalami kasih karunia Allah, di mana dia yang hidupnya berdosa menjadi mengalami keselamatan. Ini tidak ada lain adalah karya Roh Kudus. Dia mengerjakan pembaruan hidup dalam diri seseorang. Jadi saudara lihat di sini peranan Roh Kudus dalam memimpin kita. Saudara lihat dia mengerjakan pembaruan hidup dalam diri seseorang. Segala kesalehan perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita dibenarkan karena Yesus, darah Yesus yang tertumpah, dan kesadaran itu ada karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya saudara lihat pada zaman Yesus masih hadir itu keterbatasan ada. Yesus ada di Galilea, dia tidak ada di Nazaret.
Yesus ada satu tempat enggak. Tapi begitu dia naik, Roh Kudus curahkan dalam saat yang bersamaan di seluruh dunia. Hari ini Roh Kudus bekerja. Hari ini mungkin ada KKR di Afrika dan banyak orang dilawat hari ini jam yang sama ini. Karena apa? Karya Roh Kudus. Jadi dahsyat enggak? Nah, jadi saudara lihat, nah waktu kita hidup tidak sesuai dengan itu, dia terus berduka. Hari ini lu nyolong, Roh Kudus menangis. Kenapa lu begini? Hari ini berdusta, dia menangis. Bayangkan berarti setiap hari berapa banyak kita mendukakan hatinya, ya kan? Saudara, coba renungan, tapi waktu kita dipimpin, kita berkenan. Makanya saudara, Daud pernah berbuat dosa enggak? Pernah. Tapi Alkitab bilang Allah berkenan. Makanya diangkatnya, diberkatinya, bahkan Tuhan berkata keturunan untuk menyelamatkan di perhitungan dari keturunan Daud. Itu saya pernah khotbahkan dalam Injil Matius itu kan. Matius pasal pertama silsilah itu. Nah hari ini biar kita juga mengalami hal itu. Amin. Saya mau melanjutkan, coba nanti tidak ada kesempatan tanya jawab. Ya kan? Nah itu sebabnya jadi yang hari ini saya sampaikan dua, ini masih banyak saudara, saya tidak tahu berapa kali pertemuan ya, supaya saudara ngerti, oh ini peranan Roh Kudus ya kan. Nah hari ini saya nyampaikan dua hal aja, apa peran Roh Kudus dalam memimpin kita ya kan. Yang pertama menginsafkan manusia akan dosa termasuk kita, itu diinsafkan oleh karena Roh Kudus menyadarkan. Kita dengar firman, kita terbuka hati untuk firman, Roh Kudus menjamah. Terjadi satu perubahan baru dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara kalau sedang mendoakan seseorang, menginjili seseorang, jangan musuh adu ngotot. Orang enggak bertobat-tobat. Ngapain? Itu bukan tugas kita, itu pekerjaan Roh Kudus, jangan ambil alih. Bukan tugas kita membuat orang bertobat, enggak, berdoa aja. Nanti kalau Roh Kudus jamah dia pasti bertobat. Siapa kita? Amin. Dosa pusing, tugas kita hanya memberitakan Injil kan, Yesus bilang kan. Tapi yang menjamah orang bertobat siapa? Roh Kudus, karena dia menginsafkan manusia akan dosa. Maka saya tuh tidak suka berdebat. Orang sudah berdebat, aduh kita hilang damai sejahtera, ngapain berdebat? Kan tidak ada yang bertobat karena kalah debat. Benar nggak? Buntut-buntutnya berantem, saling benci. Tinggalin aja. Tugas kita hanya menyampaikan firman, biar Roh Kudus bekerja. Dia terbuka, dia menerima kebenaran dan dia diselamatkan. Amin. Yang kedua, kita lihat apa peranan Roh Kudus dalam memimpin kita. Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan hidup dalam diri seseorang. Kita masih terus dibaharui. Amin. Saudara yang pikir hari ini bertobat terima Yesus terus oke. Wah, itu saya pernah jelaskan, itu ibarat orang bertanding baru masuk garis start. Tadinya kita tidak ikut dalam pertandingan itu karena kita tidak masuk bagian itu. Begitu terima Yesus, percaya, cara Roh Kudus menjamah hati kita, disitulah kita masuk di garis start pertandingan. Amin. Nah sekarang kita siap bertanding. Nah Roh Kudus membantu kita. Amin. Mengerjakan pembaruan sehingga hari ini hidupku tidak lagi seperti kemarin. Dan hari besok hidupku tidak seperti hari ini. Ada pengalaman baru, ada peningkatan baru. Alkitab bilang, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik tidak turun. Ini jangan ukurannya berkat melulu. Ini gua diberkat. Gak ada urusannya itu. Artinya hidup kita menjadi dampak, orang melihat kita, hidup kita menjadi kesaksian, menjadi berkat. Dan ini karena Roh Kudus. Nah saya kira ini aja dulu dua hal, nanti kita lanjutkan. Jadi kita bersyukur malam ini kita sudah belajar dua hal. Kita akhiri. Haleluya.